Yes, sekarang kita masih akan bahas lagi episode 171 yang bakal tayang di episode sore ini sekaligus untuk lanjutannya sedikit demi sedikit. Tapi sebelum itu sekali lagi, Mimin mau mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga di tahun ini apa yang teman-teman mau, teman-teman cita-citakan bisa terwujud. Amin. Sehat dan bahagia selalu pokoknya. Dan panjang umur ya. Oke, di video kali ini kita akan masih ngebahas seputar tentang Marsha, Sandra, Aurel, bahkan Mutiara. Yap, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu Mutiara karena ini akan ada beberapa adegan yang cukup bikin sedih sekaligus juga menyenangkan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, semua bermula dari Mutiara. Jadi entah kenapa Dikta ini tuh kayak masih belum yakin untuk tetap mempertahankan Mutiara sebagai karyawannya di kafe. Padahal Botania udah ngasih video klarifikasi, bahkan nanti pun juga sampai datang. Alhasil ini bikin Aurel pun juga geram gitu, marah teman-teman. Aurel merasa kalau Dikta ini nggak tegas seperti dulu dan nggak bisa menjaga apa yang seharusnya bisa dijaga, yaitu adalah Mutiara. Aurel tuh ngingetin bahkan kepada Dikta, kalau sampai Mutiara dirumahkan lagi atau bahkan dipecat, Aurel pun juga bakal ikut keluar. Bagi Aurel, Mutiara ini tuh bukan cuman seperti kakak bagi Aurel, tapi Mutiara ini tuh kayak apa ya? Kayak orang yang bisa membuat kafe ini tuh bisa rame lagi. Karyawan penting lah ibaratnya. Sehingga bagi Aurel akan sangat bodoh kalau Dikta sampai mengeluarkan Mutiara dan lebih memilih Marsha. Tapi karena di sini Dikta belum mau dengerin semua omongan dari Aurel, Aurel pun juga pergi. Tapi di sini Dikta merasa apa yang dikatakan Aurel ada benarnya. Kenapa? Karena balik lagi teman-teman, Dikta akhirnya sadar semenjak Marsha datang, semuanya jadi berbeda, nggak seperti dulu lagi. Tapi di sini Diktanya masih denial nih, belum yang sadar-sadar banget. Jadi masih ngerasa kayaknya nih emang gara-gara Mutiara aja deh dan viral itu tentang Tumblr aja. Masih agak denial lah, masih 70% percaya kalau Mutiara tuh bener, Aurel tuh bener omongannya gitu teman-teman. Tapi ya mau gimana? Mutiara pada akhirnya pun juga harus pulang ke rumah nangis teman-teman. Akhirnya disamperin lah sama Rianti kan. Sehingga pada akhirnya Rianti pun juga memeluk Mutiara. Lebih tepatnya sih Mutiara meluk Rianti. Dan pada akhirnya Rianti pun juga ikut memeluk Mutiara. Dia dengan pelukan tersebut tuh ya Mutiara nangis teman-teman, nangis jadi-jadinya di depan rumahnya. Mutiara merasa kalau hanya gara-gara masalah Tumblr itu seakan-akan dunianya bakal hancur. Mutiara pun juga bercerita, padahal saya udah dapat video klarifikasi bu, berkat Mas Kenzo. Mas Kenzo udah bantu saya, tapi saya masih tetap aja difitnah. Fitnah seperti ini bahkan masih dikata-katain oleh Marsha. Terus juga Dikta pun juga masih belum percaya. Ya Rianti sebagai ibu kandungnya tentu ngerasa marah teman-teman. Ngerasa kasihan, iba, karena anaknya harus mengalami hal yang kayak gini lagi. Padahal kalau dipikir-pikir Mutiara tuh gak pernah salah. Mutiara tuh selalu ibaratnya kayak orang yang paling baik yang mungkin Rianti kenal teman-teman. Karena ya balik lagi teman-teman, setelah Rianti, bahkan sebelum Rianti tahu Mutiara ini adalah anak kandungnya, Rianti tuh udah tahu Mutiara baik teman-teman. Udah tahu. Cuma karena waktu itu masih diselimuti rasa kebencian, jadi bagi Rianti ya udah gitu loh, nggak ada yang perlu diperbaiki. Namanya juga orang belum bertobat ya, jadi ya udah lempeng aja gitu. Sehingga bikin Rianti sedih banget. Terus Rianti pun juga mengatakan ya udah nggak apa-apa yuk kita pergi aja, kita ke foto studionya Ivan dan lain sebagainya macamnya. Akhirnya pergilah mereka berdua ya untuk menghibur lah. Terus sampai di studio tuh kan tadinya Cynthia sama Aditya tuh kan mau foto ya, tapi karena diganggu jadi nggak jadi tuh. Akhirnya yang jadi foto tuh ya Rianti, Mutiara sama Aditya. Persis banget foto keluarga, yang mana ini tuh akhirnya apa? Bikin Mutiara senyum teman-teman. Walaupun ini rencana yang nggak terduga sebetulnya, karena ada Aditya di sana secara tiba-tiba. Walaupun di sini Rianti udah curiga kalau ada Cynthia di sana, tapi pada akhirnya Rianti, Mutiara dan juga Aditya pun juga foto bertiga, foto keluarga. Dan ini tuh bikin suasana
bikin hati Mutiara pun juga tenang. Bahkan Rianti pun juga sampai kayak pengen nangis gitu teman-teman, karena akhirnya nih tanpa sengaja bisa foto keluarga bertiga kan, ya jadi kayak kebetulan yang sangat kebetulan kan. Dan ini yang pada akhirnya bikin Rianti tuh ngerasa kayaknya mungkin nanti cepat atau lambat gak mungkin juga Rianti terus menahan rahasia ini. Rianti harus tetap segera ngebongkar semuanya, kurang lebih kayak gitu. Lalu apa hubungannya dengan Marsha dan Aurel? Setelah ingin ceritakan dari awal, jadi gini teman-teman. Walaupun Mutiara sekarang hatinya udah tenang dan lain sebagainya macam, tapi tetap status Mutiara di Cafe Sententia tuh masih ngegantung. Makanya kalau teman-teman lihat di adegan trailer, Aurel kan bilang tuh seperti yang Mimin katakan di awal video ini. Kalau Aurel tuh bakal keluar juga kalau Mutiara keluar gitu. Intinya apapun keputusan Dikta kepada Mutiara, Aurel bakal ikut keputusan itu. Kalau bertahan, pergi-pergi, dipecat ya bakal ikut cabut juga lah ibaratnya kayak gitu. Terus akhirnya kesal nih Aurel, ini bener-bener nih Marsha nih pasti. Karena ya itu tadi teman-teman, semenjak bertemu sama Marsha tuh Dikta jadi berubah. Dikta tuh gak seperti Dikta yang dulu lagi, bener-bener berbeda. Maksudnya tuh kalau beda gara-gara memang Mutiaranya jahat, Aurelnya jahat, Aurel pun juga mengerti gitu loh teman-teman. Tapi kan ini tuh cuma gara-gara Marsha, bukan gara-gara Aurelnya. Bahkan kesalahpahaman dari Dikta kepada Aurel aja ya itu tuh bener-bener murni kesalahpahaman kan. Bukan karena apa-apa, walaupun yang sekarang Aurel udah balikan sama Ivan ya itu tuh tetap aja sih. Maksudnya Aurel pun juga masih punya rasa sebetulnya sama Dikta. Cuman ya mau gimana teman-teman, kalau Dikta masih sama Marsha maka semuanya akan sangat sulit. Makanya balikan lah, walaupun agak terpaksa dikit. Hingga pada akhirnya Aurel menyadari semua itu benar-benar berpusat kepada Marsha. Dan ketemulah Marsha sama Sandra. Atau lebih tepatnya Aurel menemukan Marsha bersama dengan Sandra sedang berduaan. Ya, sebetulnya dari episode sebelumnya tuh Aurel udah bilang kalau jangan sampai berhubungan sama Sandra karena pasti bakal kacau. Jadi mikirnya tuh Aurel pada awalnya apa jangan-jangan Cassandra ini bakal jahatin Marsha. Karena ya balik lagi, orang tuh selalu berpikir Sandra tuh orang jahatnya, Marsha tuh belum. Padahal Marsha jauh lebih jahat kalau menurut Mimin, karena memainkan psikologis orang kan. Dan juga bener-bener terlihat baik padahal sama sekali nggak. Itu yang jauh lebih berbahaya. Awalnya mikir gitu tuh Aurel teman-teman. Wah kayaknya ini Sandra bakal jahat. Ternyata justru malah bekerja sama. Ngamuk lah di sini. Aurel ngamuk teman-teman. Bener-bener ngamuk. Marah. Semarah-marahnya. Bahkan sampai mendorong dan menarik badan dari Marsha. Kenapa? Karena ada kata-kata yang bikin Aurel marah. Karena gini, Marsha nagih sama Sandra. Pokoknya gimana pun juga caranya, kamu harus bisa singkirkan Aurel dari cafe ini. Dari omongan itu tuh udah, Aurel tanpa banyak basa-basi langsung melabrak Marsha dan juga beritahu semuanya kepada Dikta. Supaya Dikta sadar, siapakah yang selama ini dekat sama Dikta. Aurel pun juga cuma bilang, Dikta ini kamu dengar sendiri apa yang Marsha katakan kepada Sandra. Kalau kamu mau percaya, enggak silahkan, tapi kayaknya ini bakal menjadi hari terakhir. Jadi ibaratnya tanpa Marsha ngomong gitu pun juga kayaknya Aurel tuh bakal keluar. Karena gak nyaman teman-teman. Cuman pinternya Aurel, sebelum Aurel ini ibaratnya keluar, atau lihat sambil situasi ke depannya kayak gimana, bongkar dulu semua kebusukan Marsha. Sambil Aurel ngeliat peluang nih, biar Dikta tuh ngebalikin. Yang tadinya Dikta mau pecat Aurel dan juga Mutiara, akhirnya justru malah mencat si Marsha ini. Kurang lebih seperti itu. Sebetulnya ini masih panjang lagi, masih banyak dengan keseruan lainnya, tapi ya udah, Mimin akan bahasnya di video berikutnya aja. Yang terpenting penyampaian tentang Aurel ini udah tepat, supaya kita pun juga bisa lihat Marsha kena batunya. Amin banget. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Sekali lagi selamat tahun baru. Dadah.